Oke, baik David, silakan duduk. Selamat siang David, baik. Terima kasih kepada David sudah bersedia melakukan sesi konseling pada siang hari ini. Baik David, sebelumnya di sesi konseling kali ini Bapak sampaikan bahwa semua yang David bicarakan itu sifatnya rahasia David ya. Oke, baik David, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik David, mungkin Bapak lihat David ini sedang banyak pikiran ya? Iya, sedikit capek Pak. Capek karena kuliah? Iya, tugas banyak selama kuliah. Oh, karena tugas ya? Iya. Mungkin tugas kuliah ada aktivitasnya itu membuat David capek gitu, betul? Iya. Baik David, kalau sedang merasa lelah atau capek itu David biasanya ngapain ya? Saya paling diam di kamar. Oh, diam di kamar ya? Jadi untuk menenangkan pikiran David itu sering sendiri ya? Iya. Ya David, selain tugas kuliah, menurut David itu apa ada yang David pikirkan atau aktivitas David yang membuat David itu capek selain tugas kuliah? Tidak apa-apa David, kalau masih ada yang dipikirkan, kita santai aja di sini. Saya takut mengecewakan orang tua saya Pak. Jadi harapan orang tua itu yang membuat David itu terbebani ya pikirannya ya? Iya, karena mereka sudah berharap agar saya anaknya ini bisa berhasil Pak. Baik David, saya mengerti bahwa memang tanggung jawab orang tua itu memang sangat besar David. Mereka sudah banyak berkorban buat saya. Oh, jadi beban orang tua itu yang membuat Anda terpikirkan gitu? Iya, makanya kalau nilai saya, apa yang saya dapat, itu gampang untuk saya kepikiran Pak. Oh, jadi kamu merasa bahwa itu akan selalu gagal seperti itu? Iya Pak, saya takut buat mereka kecewa. Baik David, perasaan mengecewakan orang tua dan untuk memberi harapan lebih ke orang tua itu memang cukup berat David. Iya Pak, kalau udah malam hari saya jadi susah tidur Pak. Oh, jadi rasa capek itu bukan hanya pas aktivitas kuliah saja ya, jadi terbawa saat istirahat juga seperti itu. Iya. Apakah kamu pernah menceritakan ini kepada orang lain? Tidak pernah. Jadi David, apa sih yang membuat David itu tidak mau bercerita kepada orang lain? Karena saya tidak terbiasa untuk bercerita masalah pribadi saya Pak. Oh, baik David, mungkin di beberapa keluarga juga ada yang menyarankan bahwa untuk memendam perasaan sendiri itu lebih baik daripada terbuka. Iya Pak, kadang saya juga berpikir nanti akan dikira saya orang yang lemah. Jadi Anda itu terlihat kuat di depan orang lain, padahal David itu sedang merasa sedih atau merasa lelah ya. Iya David, pasti itu sangat capek sekali itu kan. Iya Pak, kadang saya juga bingung harus cerita kepada siapa. Iya David, pasti itu sangat capek ya. Oke David, terima kasih. Saya terima kasih kepada David sudah berani untuk menceritakan hal-hal yang Anda pendam sendiri. Kadang saya juga bingung Pak untuk cerita kepada siapa. Ya, jadi selama ini David itu selalu menceritakan hal pribadi kepada David sendiri ya. Iya Pak, karena saya takut untuk repot orang lain. Oh, jadi David itu tidak mau untuk menjadi beban orang lain ya. Memendam perasaan diri sendiri itu juga tidak baik, tapi David itu bisa lelah secara emosional. Iya Pak, akhir-akhir ini saya jadi gampang kepikiran. David kepikiran itu karena David itu selalu memendam perasaan dan juga memikirkan tuntutan dari orang lain tadi. Mungkin begitu Pak. Kalau boleh tahu, apa sih yang diinginkan David itu? Saya ingin tenang Pak. Jadi David ingin tenang dan secara emosional dan juga tidak dibayang-bayang oleh rasa kegagalan ya. Iya. Itu adalah hal yang wajar David. Saya senang David bisa menceritakan hal-hal yang David inginkan. Baik David, mungkin kita bisa bersama-sama mencari solusi dari tekanan yang Anda pikirkan itu menjadi lebih ringan dan juga David itu tidak perlu memikirkannya semuanya itu sendiri.
Terima kasih Pak. Saya juga terima kasih kepada David hari ini sudah mau terbuka dan melakukan sesi konseling hari ini. Saya pikir itu tidak mudah bagi David, tapi David percaya pada diri sendiri. Terima kasih David ya. Baik David, terima kasih sudah melakukan